Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhan penuhi kebutuhanku, menurut kekayaan-Nya.
mencukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat berjumpa kembali. Di dalam kita akan memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita untuk saat ini. Kita akan mengangkat satu pujian kita. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini kami mau masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Bapa. Inilah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Amin.
di mana Tuhan selalu tidak pernah meninggalkan kami. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada, kami boleh kuat, kami bisa bergerak dan bernafas Tuhan. Ini semua bukan karena kekuatan dan kemampuan kami. Ini bukan karena hebatnya kami Tuhan, tetapi semuanya ini hanya karena kemurahan-Mu, anugerah Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Dengan apakah kami mau bahas Tuhan akan segala kebaikan-Mu. Selain keberadaan kehidupan kami ini Bapa, kami tetap terus mempersembahkan untuk Engkau, menyenangkan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik di saat ini Tuhan, kami rindu mengagungkan Engkau Tuhan. Kami rindu beribadah Tuhan. Bapa di surga, oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau mengambil alih semuanya, mulai daripada pemimpin pujian, pemain musik sampai pada pembawa kebenaran firman-Mu. Tinggal dengan urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, ada kuasa kegelapan yang tidak senang kami beribadah saat ini. Kami tolak dia, kami tengking dia di dalam nama Yesus. Engkau singkirkan, patahkan dengan kuasa-Mu. Biarlah kami ada kebebasan Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami pulang membawa berkat berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Kami akan buka ibadah di saat hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita kembali. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Haleluya. Tuhan, mulialah nama-Mu.
semua percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan seluruh kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, bahkan perkara di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita sambut pujian kita dengan penuh kegirangan. Sungai sukacitamu. Puji nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Agung sukacitamu menambah dalamku. Ku menari dan bersuka menuju di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalammu. Sekali lagi sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Amin. Agung sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka menuju di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam perjalananku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, selamanya Tuhan yang membuat cintaku penuh. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan karena sungai sukacita Tuhan terus selalu mengalir dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita masuk dalam pujian penyembahan. Haleluya, dari Kidung Pujian nomor 27. Haleluya Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Haleluya Yesus. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Amin.
saat ini. Berkati anak-Mu yang telah memimpin, memandu kami dalam pujian di saat ini. Berkati dia, roh pujian ada di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan roh kudus-Mu Tuhan. Kuasa kegelapan tidak ada di tempat ini. Dan kami boleh dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Dan kami boleh dapat melakukan akan kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan kita lagi boleh bertemu bersama. Kita boleh dapat merasakan pertolongan Tuhan. Dan mari kita akan datang dalam kebenaran firman Tuhan. Kita melihat di dalam Injil Markus pasal 13. Markus pasal 13. Kita akan baca mulai ayatnya Markus 13 ayat 33 sampai ayat 37. Kita baca bersama-sama mulai ayat 33. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2-3. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di minggu yang lalu kita telah belajar tentang keadaan gereja di akhir zaman ini, dan kita masih di dalam tema yang sama. Sekali lagi, gereja di minggu yang lalu saya tidak menekankan tentang gereja berupa fisiknya atau bangunan fisiknya, tetapi saya lebih cenderung kepada gereja, yaitu kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita ini adalah gereja dan Tuhan itu adalah kepala gereja kita. Dan sebagai gereja Tuhan, maka kita dipersiapkan untuk penyempurnaan. Kita sementara disempurnakan di saat-saat ini, dan itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa di minggu yang lalu
kalau kita ingin bersama-sama dengan Tuhan, kita menjadi gereja yang sempurna, maka yang pertama kita tidak kompromi dengan dunia, dan yang kedua kita tidak kompromi dengan dosa. Dan yang berikutnya adalah kita tidak kompromi dengan ajaran-ajaran yang hanya mengenakkan telinga kita saja. Dan memang itu nantinya akan terjadi, dan kemungkinan besar sementara terjadi di saat-saat ini. Dan selanjutnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja Tuhan kita juga perlu berjaga-jaga. Karena dalam kebenaran firman Tuhan di sini ada beberapa nasihat dari Markus, dari Injil Markus, bahwa dia katakan kepada kita semua supaya hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kalau firman Tuhan berkata di sini berhati-hati, maka di sini kita harus waspada. Kita harus tetap berjaga-jaga dengan kondisi yang terjadi di saat-saat ini. Karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sekali lagi sebagai gereja yang sementara disempurnakan oleh Tuhan, maka kita harus melakukan banyak hal. Kita harus melakukan hal-hal yang menjadi maunya Tuhan. Sebab apa? Firman Tuhan katakan di sini, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya itu tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu untuk dan supaya berjaga-jaga. Jadi kita berjaga-jaga seperti tuan rumah yang bepergian. Dan tuan rumah itu memberikan tanggung jawab kepada sini untuk menjaga sini, kepada sini untuk menjaga sini, kepada sini untuk menjaga apa yang nantinya menjadi tanggung jawab. Dan ada tugas masing-masing. Dan yang punya rumah itu dia tidak pernah berkata bahwa saya akan datang besok, atau saya akan pergi sekian lama, saya akan tinggal di sana dan kemudian saya akan datang. Di sini firman Tuhan katakan dia pergi dan dia tidak pernah menyampaikan kepada orang-orangnya yang ada di dalam rumahnya bahwa hari ini saya akan pulang. Dia tidak akan pernah berkata seperti itu. Tetapi firman Tuhan katakan di sini, dia katakan supaya berjaga-jaga. Nah, seandainya mungkin dia berkata bahwa saya akan datang 1 bulan kemudian, atau saya akan datang 2 bulan kemudian, maka si penjaga itu telah tahu bahwa tuannya nanti akan datang hari sekian. 2 bulan kemudian tuannya itu akan datang. Bersantai-santai saja. Saya akan pergi ke sini saja. Tidak akan kemana-mana. Apa yang telah ada ini akan tidak kemana-mana. Tetapi di sini dikatakan dia tidak pernah berkata bahwa tanggal sekian saya akan datang. Itu sebabnya harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam arti kita tetap bertanggung jawab dengan apa yang sementara diberikan tanggung jawab dalam kehidupan kita semua. Supaya apabila Tuhan itu datang, apabila tuan rumah itu datang, maka kita merasa bahwa kita akan diberikan sesuatu yang lebih.
kita telah bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan itu. Sungguh indahnya, sungguh luar biasanya ketika Tuhan itu datang mendapati anak-anaknya, anak muanya itu dalam keadaan yang baik-baik. Nah, itu sebabnya firman Tuhan berkata, ada beberapa di dalam Matius pasalnya yang ke-24 ayat 42, dalam Matius 24 ayat 42 juga berkata tentang berjaga-jaga. Di sini berjaga-jaga juga kalau kita lihat dalam Matius 24 ayatnya yang ke-42, dia berkata seperti ini, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Berjaga-jaga. Dia terus berkata berjaga-jaga. Dan kemudian di dalam pasalnya yang ke-25 masih di dalam Matius juga dia berkata seperti ini, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kenapa dia katakan supaya kita berjaga-jaga? Karena ini rahasia. Sebab kita tidak tahu akan hari maupun saatnya Tuhan itu akan datang. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Lukas, kalau kita lihat di sana, Injil Lukas pasalnya yang ke-21. Lukas 21 ayat 25 sampai 28. Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 28. Dia berkata seperti ini, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Terus orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Nah, jadi kita harus waspada dengan apa yang dikatakan berjaga-jagalah. Kita berhati-hati di dalam kita bertindak. Berhati-hati kita di dalam bertingkah laku. Berhati-hati di dalam kita bersikap. Dan sambil kita berjaga-jaga, apa yang harus kita jaga? Yang kita jaga adalah kehidupan kita, agar supaya kita tidak terpengaruh dengan kuasa kegelapan, tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan jahat pada saat-saat ini. Marilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tahu kapan waktunya itu akan datang. Tetapi yang jelas firman Tuhan katakan, mari kita mau berjaga-jaga. Kita mau tetap membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika, pasalnya yang keempat, kita lihat di sana ayatnya yang pertama, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13, bukan ayatnya yang pertama. Tetapi 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Dia berkata seperti ini. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak tahu, saudara-saudara,
bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali lagi tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus perhatikan akan apa yang dikatakan di dalam Tesalonika ini. Dia berkata kepada orang yang telah mati di dalam Kristus, orang yang mati di dalam Kristus, maka satu saat itu nanti akan dibangkitkan. Nah, jadi bagaimana orang yang tidak di dalam Kristus? Tetapi yang jelas firman Tuhan katakan di sini, orang yang berada di dalam Kristus. Puji Tuhan, orang tua dari Bu Heru telah mengenal akan Tuhan, dan kemudian tidak lama kemudian dipanggil oleh Tuhan. Satu kesukaan yang indah, yang satu saat nanti akan bertemu. Nah, itu sebabnya kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, kita berpegang teguh kepada kehendak Allah. Masih ada banyak keluarga-keluarga kita yang belum mengenal akan Tuhan. Masih banyak keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Tugas kita adalah menjadi saksi sebagai gereja Tuhan yang sementara disempurnakan. Lakukanlah, bersaksi kepada mereka, dan katakan, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Marilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau tetap berjaga-jaga. Kita mau tetap memberikan hidup kita. Kita mau tetap berikan kehidupan kita untuk Tuhan. Dan kita lakukan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Hidup mereka berdoa. Mereka ada di dalam satu perkumpulan. Mereka berdoa memuji Tuhan saat ini. Saat itu kita lihat dalam kisah Rasul pasal 1, kita melihat keberhasilan daripada murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Kita melihat di dalam kisah para rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. (14) dikatakan seperti ini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Setelah Yesus naik ke sorga, yang mereka lakukan adalah mereka berdoa, mereka berkumpul. Mereka tidak tercerai-berai. Yesus telah naik ke sorga. Silakan mau pergi, mau pilih mana. Tetapi di sini dikatakan bahwa mereka bersama-sama, mereka berdoa, mereka melakukan kehendak Allah.
Dan Tuhan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan mereka. Yang mereka lakukan adalah mereka suka berdoa. Dan yang kemudian mereka suka bersaksi. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, kita melihat di sana ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Dia berkata seperti ini. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Nah, jadi kita perhatikan di sini, tugas mereka yang mereka lakukan adalah mereka mau bersaksi. Mereka berdoa, mereka bersaksi. Dan mereka ingin memperkenalkan kehidupan Tuhan Yesus itu dalam kehidupan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sampai orang-orang yang ada saat itu bingung. Kenapa kok mereka orang Galilea? Mereka mau tahu dengan bahasa. Ya karena itu. Kalau Tuhan yang telah melakukan, maka Tuhan akan membuat sesuatu yang sangat luar biasa. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Marilah sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini, pesan kebenaran firman Tuhan saat ini. Yang minggu yang lalu adalah kita tidak kompromi dengan dunia. Kita tidak kompromi dengan dosa. Kita tidak kompromi dengan doktrin-doktrin yang hanya menyenangkan telinga saja. Dan kemudian pada saat ini, marilah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mau melakukan kehendak Allah. Firman Tuhan katakan di sini, sebagai gereja Tuhan, mari kita mau suka berdoa. Dan kemudian, marilah kita mau suka bersaksi. Walaupun mungkin kita tidak bisa bicara, tapi dengan gerak-gerik kita, bahwa orang ini patut dicontohi. Orang ini patut diikuti. Dia tidak ngomong saja, dia telah terlihat dalam kehidupannya bahwa dia adalah orang yang baik dan dia adalah anak-anak daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua saat ini. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tertanam baik dalam kehidupan kami. Baik kami yang hadir di gereja ini, pelayan-pelayan-Mu yang hadir, dan juga kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Ketika mereka dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah kehidupan kami, sikap hidup kami mau berhati-hati. Kami mau tetap berjaga-jaga. Kami mau tetap melakukan kehendak Tuhan. Kami tidak mau terpengaruh dengan keadaan yang nantinya akan menjatuhkan kehidupan kami. Tetapi kami mau suka berdoa. Kami mau suka bersaksi. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat melakukan akan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja kami saat ini. Berkati gereja Tuhan. Gereja yang ada. Biarlah Tuhan mau tolong dimanapun, baik di kota, di desa, di gunung, di lembah, di pelosok, di perkebunan sekalipun, di mana ada pekerjaan Tuhan, di mana ada pelayan-pelayan Tuhan, di mana ada gembala-gembala sidang, pendeta yang telah Tuhan tempatkan untuk menggembala di sana. Pakai mereka dengan kuasa daripada Tuhan. Kuasa-Mu ada menyatakan kepada dunia. Dan kami semua boleh melihat satu keindahan luar biasa
ketika kami takut akan Tuhan dan melakukan kehendak daripada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan perkebunan sawit ini ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari Gunung Aru, Gunung Kemasan, Laut Timur, dan Pantai Timur ini. Tuhan, kami berdoa, Bapa di sorga, ada hasil yang baik akan kami lihat. Dan kepada setiap orang yang tidak bertanggung jawab ingin merusak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan singkirkan hama perusak. Tuhan singkirkan semua, dan pakai anak-anak-Mu yang bekerja di perkebunan sawit ini. Biarlah hikmat daripada Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Mereka boleh lakukan seturut apa yang berlaku, dan mereka tetap menjadi saksi dan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Apa yang sementara kami hadapi ini Tuhan, kalau atas kehendak daripada Tuhan, kami yakin dan percaya akan ada kemampuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami mohon Bapa di sorga, biar kami boleh tetap dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan kuat. Nama-Mu selalu kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan segera akhiri ibadah kita. Doa Yabes. Haleluya. Mari kita berdiri semua. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh kiranya, amin, haleluya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dengan iman Tuhan kami katakan haleluya, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa di sorga, selesai beribadah, berkati firman-Mu, berkati jemaat Tuhan yang telah mendengar, berkati akan seluruh persembahan jemaat-jemaat Tuhan, berkati persepuluhan yang diberikan, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati juga jemaat Tuhan yang terlibat
dalam pelayanan kasih, pelayanan kesejahteraan kepada kami keluarga hamba Tuhan di Pastori. Berkat Allah melimpah ruah dalam kehidupan mereka. Berkati umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami akan akhiri ibadah kami saat ini. Tuhan berkati Engkau dan melindungi. Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan akan menjadikan Engkau kepala dan bukan ekor, mengangkat Engkau naik dan bukan turun. Diberkatilah pada waktu masuk, begitupun pada waktu keluar. Diberkatilah keluargamu, pekerjaanmu, dan hasil bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, pengentaran penghiburan dari Allah Bapa Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ucapan berkat ini telah disampaikan dengan iman dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.